Teteh tuh punya program Sekoper Cinta. Betul, itu banyak sekali yang menanyakan apa Sekoper Cinta, ada kaitannya dengan cinta, Bu Cinta? Apa itu? Ataukah cintanya Sekoper? Apa itu Teh? Sekoper Cinta itu sebuah program menambah pengetahuan, termasuk keterampilan buat perempuan. Singkatan, Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita. Ya, jadi nggak ada kaitannya dengan Bu Cinta ini sebetulnya di awal, hanya karena saya sebagai salah satu penggagas pada waktu itu. Nah, program ini bergulir 2018 sampai sekarang 4 tahun lebih, 5 tahun. Alhamdulillah banyak. Jadi pembelajarannya itu kita bagi 2. Pertama dasar tematik, yang kedua adalah vokasi. Dasar tematik itu lebih ke pengetahuannya. Bagaimana perempuan tahu bagaimana cara mengurus anak, pola asuhnya seperti apa, bagaimana cara dia merawat organ kewanitaannya, bagaimana dia bisa menjaga hubungan dengan suami istri, kemudian juga dengan anak yang memiliki remaja dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian dia tahu dasar-dasar menerapkan pencatatan keuangan bagi keluarga saja. Jadi fokusnya kepada pengetahuan sampai detail terkait dengan gizi, terkait dengan kebencanaan. Kan di Jawa Barat itu hampir 2.700 kejadian kebencanaan dalam 1 tahun. Jadi kita masukkan terkait dengan konservasi air, itu semua dimasukin. Yang dasar banget pengolahan sampah dan itu awalnya seperti itu. Kalau yang kedua ini vokasi. Vokasi itu kita sebut keterampilan khusus. Jadi itu langsung fokus kepada pemberdayaan perempuan bidang ekonomi. Jadi dia belajar bagaimana cara memasak, karena supaya apa? Supaya dia bisa jualan, punya catering dan lain sebagainya. Kemudian dia make up juga, kecantikan, karena ternyata di kampung-kampung, di desa-desa itu butuh banget gitu ya, supaya bisa secantik Teteh Livi. Allah. Terus kemudian juga ada lagi make up, kecantikan, make up, kemudian memasak, menjahit, IT dan juga e-commerce. Karena itu kita udah masuk tuh ke desa tuh, bahkan e-commerce pun dan IT kita masuk ke desa. Nah, ini kita dorong agar supaya kemandirian ekonomi itu muncul. Itu sudah lebih dari 1.400 lulusannya untuk yang vokasi, sementara untuk yang dasar dan tematik itu sudah 69 ribuan seluruh Jawa Barat. Saya bersyukur di Kota Bandung sendiri dulu tuh kita mencanangkan hanya 100 perempuan per tahun. Ternyata di tahun ini ada 1.500 perempuan. Jadi keinginan itu dari mereka sendiri dan itu saya acungkan jempol. Tapi kan ada kritikan tuh yang masuk. Betul sekali. Itu yang mau aku tanyakan. Gimana tuh Teh? Soal sesuatu yang kemudian niat kita baik tapi tetap aja pasti akan ada kritikan yang muncul. Asli, tidak mudah untuk memperjuangkan sesuatu yang menurut kita sebagai perempuan itu penting sekali. Jadi jangan salah. Penolakan itu tidak saja datang dari kaum laki-laki, tapi juga dari perempuan. Bahkan di legislatif kita dulu di awal-awal. Padahal kita semangat untuk memperbaiki bagaimana derajat perempuan. Ini berkaitan dengan pendidikan, ya. Pendidikan itu dari sisi pengetahuan dan keterampilan. Bagaimana perempuan yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, bagaimana perempuan yang tidak mau menjadi mau dan tidak mampu menjadi mampu, itu clear pendidikan di situ. Nah, tapi kemudian ya dari awal mungkin karena Kang Emil adalah sosok individu politik, ya, maka istrinya pun dianggap seperti itu gitu. Nah, jadi kemudian dianggap itu produk politik ya? Dianggap produk politik, padahal nggak ada sama sekali. Perjuangan ini sebetulnya semenjak Kang Emil menjadi wali kota, jadi dari dulu banget. Cuman gimana gitu, memperjuangkannya itu yang sulit banget. Sampai akhirnya iya pun itu, waduh Masya Allah gitu ya. Nah jadi saya bilang begini, ini program yang bagus dan sudah diteliti loh dengan nyata. Saya juga melakukan disertasi terkait dengan itu dan dinyatakan bahwa ini sangat penting begitu ya. Bahwa pemberian pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat itu menjadi salah satu tolak ukur pemberdayaan gitu ya. Nah terus kemudian ketika tadi ya ada kritikan, saya kira tentu saya terima. Apapun untuk membuat program ini lebih sempurna gitu ya. Dengan segala keterbatasan itu tentu kita terima dan kita setiap tahun itu kita lakukan perubahan kok. Bahkan terkait dengan isi kontennya pun kita sesuaikan karena yang membuat konten itu saya langsung pada target sasarannya. Maksudnya begini, kebutuhannya apa nih? Oh ternyata kebutuhannya adalah tentang tadi bagaimana mengolah sampah, maka DLH yang saya libatkan, dinas kebersihan saya libatkan di situ gitu ya, sama komunitas terkait dengan kebersihan gitu. Itu saya libatkan. Terkait dengan air, PDAM saya masukin. Jadi memang semua sumbernya sumber-sumber yang kompeten. Terkait dengan kesehatan anak, IDAI. Kesehatan keluarga, IDI saya masukin. Jadi memang dari mereka gitu, mereka berkontribusi gitu. Nah jadi menurut saya itu memang tidak pernah sempurna karena setiap tahun pasti ada perubahan dari sisi konten sekalipun, dari sisi penyelenggaraan sekalipun, karena dulu itu hanya 2.700 untuk sekali pelaksanaan kegiatan. Sekarang itu dalam 1 tahun bisa 27.000 bayangkan peserta didiknya.
wah kan luar biasa ya effortnya gitu. Nah jadi saya nggak ada masalah dengan itu, maka kita akan perbaiki terus. Tapi ketika ada orang yang mengkritisi terkait dengan sesuatu yang lebih penting dari itu, misalkan ngapain sih sekolah sekopar tutut itu gitu ya, mendingan bangun jalan. Itu yang saya kritisi. Saya nggak akan mundur satu langkah pun untuk itu. Saya tidak yakin bahwa orang-orang ini patut untuk kita jadikan pemimpin. Kenapa? Karena pengetahuan bagi perempuan itu penting banget. Perempuan yang pinter itu dia akan punya pilihan. Contoh, ketika ini dia punya pilihan, maka dia tidak akan kemudian menjadi PSK misalkan. Ya dia punya pilihan, dia bisa bekerja yang baik karena dia punya pengetahuan. Ya? Minimal ketika dia punya pengetahuan, maka dia bisa tahu apa yang dia harus lakukan. Dia punya pilihan hidup, bagaimana cara mendidik anak. Kalau saya melakukan ini, bagaimana dengan anak saya? Itu dia pilihan. Tapi kalau misalkan dia tidak pintar, dia tidak punya pengetahuan, ya sudah dia akan ke bawah-bawah. Pada akhirnya ya sudah dia masuk ke lingkungan yang negatif. Nah jadi saya sendiri kalau itu saya fight banget. Nah pada satu masa misalkan Sekopar Cinta ini mau dibawa kemana gitu. Saya katakan begini, dasar pengetahuan dan keterampilan itu wajib ada pada setiap perempuan karena ini sudah terbukti nyata ya. Perempuan Jawa Barat yang saya jadikan target sasaran itu ternyata dari hasil penelitian dari 270 responden ternyata 60%-nya adalah SD. Kemudian di luar itu bahkan tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Kemudian apalagi? Oh ternyata di atas itu memang ada yang SMP, SMA dan kuliah, tapi itu sangat sedikit gitu. Nah bagaimana menyetarakan mereka? Kan susah gitu kan. Nggak bisa mereka masuk sekolah formal. Ada yang menikah, ada yang sudah keburu tua, ada yang ngurus anak dan sebagainya. Ini adalah salah satu ini adalah sekolah non formal gitu. Yang saya kira ini patut diperjuangkan tidak saja oleh saya sesungguhnya oleh siapapun. Nah maka satu masa saya katakan, misalkan ini terlalu cinta nih, bu cinta banget nih gitu, yang nanti akan jadi Teh Atalia. Saya katakan terserah mau berubah namanya. Saya nggak peduli berubah namanya, tapi bahwa kemudian ini adalah sebuah program yang baik, jangan kemudian dianggap buruk begitu tuh loh maksud saya. Itu aja sih.